Oke, kita ketemu lagi. Pasar gaming handheld kembali rame lagi ya setelah beberapa waktu lalu keluar League Legends Go. Yang terus keluar juga official announce trailernya tanggal 1 September 2023 kemarin. Jujur aja ya, karena aku itu sebenarnya fanatik PC gaming. Aku memang lebih excited ketika gaming handheld yang berbasis Windows ini muncul dari brand-brand gede. Karena kalau brand-brand gede, biasanya mereka bisa masukin resmi ke Indonesia dengan harga yang masih masuk akal. Kayak ROG Ali yang sebelumnya dirilis juga beberapa bulan kemarin ya. Nah, ini aku langsung kasih bocoran aja ya. Aku sudah tanya sama orang Lenovo Indonesianya langsung nih. Dan katanya Legion Go ini akan resmi masuk Indonesia. Sayangnya ketika aku tanya kapan, orang Lenovo tadi belum bisa kasih kepastian. Kalau rilis globalnya katanya sih Oktober ya. Semoga aja bisa rilis bareng gitu. Tapi yang jelas kayaknya nggak mungkin kalau Indo rilis lebih cepat dari global. Sedangkan kalau ngomong harganya di Indo, aku juga belum nanya. Karena ini biasanya lebih sensitif lagi ya kan, ditunggu sampai beneran launch resmi di Indo ya. Tapi di luar sih katanya harganya $699. Harga global ini sama persis sama ROG Ali yang versi Z1 Extreme. Ini APU yang sama yang dipakai di Legend Go juga. Selain sama-sama pakai Z1 Extreme, Legend Go ini juga sama-sama pakai RAM DDR5 16 GB. Tapi kecepatan RAM-nya ini Legion Go ini satu tingkat lebih tinggi dari yang ada di ROG Ali ya. Legion Go pakai DDR5 yang 7500 MHz, sedangkan ROG Ali pakai yang 6400 MHz. Kalau di desktop sih beda kecepatan segitu pengaruhnya sangat subjektif ya, ya sangat dinamis gitu ya. Di beberapa game dan konfigurasi tertentu naik 1100 MHz itu lumayan ngefeknya. Tapi di game dan konfigurasi lain, efeknya tidak segitunya. Beda kecepatan memori ini juga dampaknya sangat dinamis tergantung prosesor yang digunakan. Ada prosesor yang kebantu banget naik kecepatan memori segitu, ada juga yang enggak. Kita tunggu aja apakah Z1 Extreme ini cukup sensitif sama kecepatan memori. Terus, apalagi bedanya Legend Go dari ROG Ali? Selain kecepatan RAM-nya, bedanya banyak juga sebenarnya. Yang paling kentara itu mungkin soal joystick yang bisa dicopot ya kan, kayak Nintendo Switch. Uniknya lagi, ketika dicopot, joystick sebelah kanannya bisa jadi semacam mouse vertikal buat main game-game FPS. Ya, yang biasa main game FPS di PC pasti tahu ya stresnya kayak apa kalau aiming pakai joystick. Ya, aku ini nggak tahu ya feel-nya kayak apa nih kalau tadi joystick itu jadi mouse vertikal ya. Ya nanti kalau misalnya dipinjemin buat review, mungkin aku baru bisa ngetes sendiri. Apakah enak atau enggak aiming dengan perangkat itu. Selain bisa jadi mouse, menurutku ada value lebih ketika joysticknya detachable, yaitu soal lebih gampang diganti kalau misalnya ada problem ke depannya. Ya kayak Nintendo Switch gitulah, kan Joy-Con-nya dijual terpisah ya, dan malah banyak juga third party yang bikin Joy-Con buat Switch. Jadi kalau misalnya Joy-Con-nya udah ngedrift ya kan, itu kan problem biasanya Nintendo Switch tuh. Ya tinggal diganti, tinggal beli baru, ganti, ya beres masalah ya kan. Tapi fitur ini ada tanda bintang besar banget. Karena ini dengan catatan kalau nanti joysticknya dijual terpisah atau ada third party yang mau bikinin, ya kan. Kalau nggak ada, ya tetap susah aja kalau mau diganti. Kalau misalnya problem gitu kan. Ya semoga aja nih, semoga nanti Lenovo juga jual joysticknya terpisah
atau malah partneran sama racer atau third party lain buat bikin opsi alternatifnya. Soalnya ya nyebelin aja kan kalau misalnya mesinnya masih bagus tapi kontrolnya sudah nggak enak setelah dipakai beberapa tahun. Satu lagi soal kontrol, Legend Go ini juga punya touchpad di joystick sebelah kanannya. Selain soal kontrol, perbedaan yang paling kelihatan juga ada di layarnya. Layarnya ukurannya 8,8 inci ya. Ya ini nyaris 2 inci lebih besar dari ROG Ally yang cuman 7 inci. Selain itu, resolusi layarnya juga gedean Legend Go. Karena pakai resolusi 2560 kali 1600. Buat yang sudah biasa main di 1440p, mungkin sadar ya kalau resolusi ini mungkin nggak standar. Soalnya resolusi monitor ya kan biasanya itu 2560 kali 1440, bukan 1600. Tapi mungkin ini tujuannya biar pas ketika resolusinya diturunin jadi 1280 kali 800. Soalnya kan beneran jadi setengahnya ya. Loh kok malah nurunin resolusi? Iya, soalnya ROG Ally yang sama-sama pakai Z1 Extreme itu memang kuatnya cuman jalan di 30 fps buat game-game berat kayak Cyberpunk. Itu ROG Ally yang layarnya di 1080p ya. Sedangkan ini resolusi native-nya kan malah lebih gede lagi. Jadi ya kemungkinan besar performanya akan lebih turun lagi untuk game-game berat di resolusi native ya. Menurutku ya, sebenarnya Z1 Extreme itu idealnya justru malah running di resolusi 720p atau 800p. Oh, layarnya juga masih kecil ya ukurannya. Monitor 20 inci aja pakai resolusi 1080p itu masih pas banget kok, ya kan? Apalagi kalau misalnya layarnya cuman di bawah 10 inci ya kan. Berarti harusnya 720p aja itu sudah bagus. Ya, tapi ini kita masih ngomong sebatas angka ya. Harus coba tunggu nanti performa realnya kayak apa. Selain itu, ada 3 perbedaan lagi yang mungkin menarik buat dibahas. Kalau ROG Ally pakai baterai yang 40 watt hours, Legion Go pakai yang 49,2 watt hours. Terus TDP maksimum ROG Ally itu sampai 30 watt. Sedangkan Legend Go cuman sampai 20 watt. Ya sekali lagi ini kita masih bandingin angkanya saja. Apakah baterai yang lebih besar ya 9 watt hours itu dampaknya signifikan? Atau terus TDP yang beda 10 watt itu juga akan berpengaruh besar sama performanya. Karena angka-angka tadi itu kan belum tentu dampaknya besar ya dengan performa yang sesungguhnya. Sedangkan kalau kita ngomong aksesoris, ROG Ally itu bisa dikonekin pakai XG Mobile. Sedangkan aksesoris yang sudah diumumkan buat Legend Go ini adalah AR Glasses. AR Glasses ini tujuannya adalah untuk menggantikan displaynya ya. Jadi bisa dilihat langsung di kacamata itu. Penutup nih, terlepas dari semuanya itu, ya yang tadi yang perbedaan-perbedaan itu yang kita masih belum bisa ngomong, nah, performa realnya kayak apa. Kalau aku pribadi sih, aku juga excited banget ya dengan Legend Go ini. Karena semoga nanti semakin rame lagi brand-brand gede yang ngikut keluarin handheld gaming mereka. Semakin banyak opsi, berarti kan persaingannya semakin ketat. Yang otomatis fitur sama harganya juga akan semakin bagus buat kita para konsumen. Ya kayak pasar laptop gaming sekarang lah ya. Kan kondisinya sudah jauh lebih baik, opsinya sudah jauh lebih bervariasi ketimbang dulu. Ya udah gitu aja ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.